Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rianito Adam dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hasil penelitian tentang keputusan dividen. Pengertian dividen. Dividen adalah merupakan pembagian suatu sisa laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham yang diberikan dalam bentuk tunai. Biasanya, dividen dibagikan atas suatu persetujuan RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen dibagikan dapat dalam bentuk tunai atau cash dividen, yang berarti pemilik saham diberikan berupa uang tunai dalam jumlah tertentu untuk setiap lembar saham. Teori kebijakan dividen. 1. Teori dividen tidak relevan. Teori ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller yang menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba serta resiko bisnisnya, atau dengan kata lain, kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. 2. Bird in the hand theory. Suatu teori menyatakan bahwa capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak atas dividen, maka saham yang memiliki pertumbuhan tinggi menjadi lebih menarik. Tetapi sebaliknya, jika capital gain dikenai pajak yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital gain akan berkurang. 3. Tax preference theory. Teori ini menyatakan bahwa jika capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah, maka saham memiliki pertumbuhan tinggi menjadi lebih menarik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori keagenan. Teori ini menyatakan bahwa suatu hubungan keagenan terdapat adanya hubungan antara pihak pemilik yang memberikan kewenangan pengembalian keputusan kepada pihak lainnya, yaitu manajemen agen. Kedua belah pihak akan bertindak berdasarkan kepentingan masing-masing. Dalam waktu bersamaan, pemegang saham akan lebih berupaya untuk memaksimalkan kekayaan mereka, sementara manajer akan memaksimalkan penghargaan dari pengelolaan perusahaan tersebut atau penghasilan tambahan serta reputasi yang baik. Yang selanjutnya itu teori persinyalan, yaitu teori ini memberikan sinyal kepada manajemen untuk mengurangi asimetri informasi. Apabila pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai kondisi kinerja dan masa depan perusahaan daripada pemegang saham, maka manajemen akan atau dapat memberikan sinyal dengan mencatat akrul diskresioner. Jika manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kinerja dan prospek perusahaan daripada pemegang saham, dapat memberi sinyal dengan mencatat akrul diskresioner. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. 1. Nilai saham. Penilaian saham dalam penelitian ini menggunakan pendekatan price earning ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga penutup tahunan saham dengan laba per lembar saham. Dapat dirumuskan sebagai berikut: per sama dengan harga saham dibagi laba per lembar saham. 2. Struktur modal. Dalam penelitian ini dikonfirmasi melalui debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. Debt to equity ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Profitabilitas. Dalam penelitian ini dikonfirmasi dengan return on asset atau yang bisa disebut ROA. Rasio ini menunjukkan perbandingan laba terhadap jumlah aset perusahaan yang merupakan ukuran kinerja operasional yang banyak digunakan untuk menunjukkan seberapa efisien aktiva telah bekerja. Return on asset dapat dirumuskan sebagai berikut: ROA sama dengan laba bersih setelah pajak per total pajak. 4. Likuiditas. Dalam penelitian ini dikonfirmasi melalui cash ratio. Rasio ini menggambarkan ketersediaan kas maupun setara giro atau simpanan lain di bank yang dapat ditarik setiap saat
untuk menjamin kewajiban lancar pada perusahaan tersebut. Cash ratio dapat dirumuskan sebagai berikut. CR sama dengan kas per kewajiban lancar. Dan yang terakhir simpulan. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh kebijakan dividen tunai pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai saham dan profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sementara itu, struktur modal dan likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014.